Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita berada di makam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, jadi nama Jalaluddin Ar-Rumi itu pastinya tidak asing ya bagi teman-teman. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi itu adalah seorang tokoh sufi terkenal, ulama terkenal yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Nah, ini beliau makamnya itu berada di Konya, Turki. Di belakang itu ada bangunan seperti masjid itu. Nanti kita akan ke sana dan ini kita baru masuk di makamnya. Ini ada tempat ini itu digunakan untuk pertunjukan sufi berputar. Jadi kalau teman-teman tahu sufi berputar, nah Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu salah satu pencetus dari tari berputar itu. Ayo ke sana dulu. Nah, ini suasana makamnya ya. Ini tempat masuknya. Di sini ada taman-taman. Ini Taman Mawar, terkenal di Turki itu dengan keindahan mawarnya itu sangat terkenal ya, dan tulip. Nah, jadi makam ini termasuk ramai ya teman-teman, dikunjungi setiap hari itu ramai banget. Dan yang mengunjungi itu nggak hanya orang Turki, tetapi orang di luar Turki itu juga banyak sekali. Ada orang Amerika, orang Rusia, orang Cina, itu banyak sekali. Nah, ini kita masuk. Di depannya ini ada makam-makam. Ini makamnya khas Utsmani ya. Di atasnya itu ada kayak sorban. Ini ada kayak sorban. Itu juga kayak sorban. Ya, makam ini. Namanya makam. Ini masuknya ini gratis ya teman-teman. Nanti di dalamnya itu ada makam, kemudian ada juga museum-museum peninggalan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Kita nanti masuk ke dalamnya. Nah, jadi sebelum kita masuk teman-teman, wilayah ini, daerah ini dulunya itu adalah pondok pesantrennya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi beliau melatih para sufi, calon-calon sufi itu ya di sini tempatnya. Kemudian ini sempat ditutup, kemudian dibuka untuk dijadikan museum. Jadi sekarang ini sebagai tempat pariwisata ya. Nah, ini makamnya yang ini, dan belakang itu adalah Masjid Salimiyah atau Masjid Selimiye yang dibangun pada masanya Sultan Turki Utsmani Selim kedua. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya itu ruangan ini itu biasanya buka, tetapi nggak tahu kenapa hari ini tutup. Nah, ini adalah makamnya. Nanti kita masuk ke sana. Dan ruangan-ruangan kecil ini adalah dulu tempatnya para sufi untuk belajar kesufian. Dan di sebelah kiri kanan itu ada makam. Nanti kita masuk ke dalam. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi itu hidup pada masanya Sultan Seljuk yang terakhir ya, kerajaan Seljuk yang terakhir. Kemudian awal-awal kerajaan Turki Utsmani. Jadi beliau sempat bertemu dengan pendiri Turki Utsmani, yaitu Osman B itu. Beliau sempat bertemu. Dan juga Ertuğrul B, ayahnya Osman B itu juga Osman Gazi. Ya, ayo ke dalam. Ayo pakai plastik. Ya, kita langsung masuk ke makamnya Jalaluddin Ar-Rumi ini. Ini makamnya. Nah, ini makamnya kelihatan ramai sekali ya teman-teman. Ini bukan hari Sabtu Minggu padahal, tetapi ramai. Jadi biasanya yang ramai itu juga orang-orang dari luar Turki itu datang ke sini. Kalau nggak ada pandemi biasanya ini malah ramai banget ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita langsung masuk ke dalam nanti. Jadi di dalamnya nanti ada makam, kemudian ada museumnya, barang-barangnya. Apa aja isinya?
Kita langsung masuk aja biar nggak penasaran. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman. Sini ada tulisannya ya Hadrata Maulana. Ya Hadrata Maulana. Nah, kita langsung masuk. Nah, ini ruangan pertama. Nah, ini ada Ka'bah, ada tulisan, kemudian ada hot. Ini kita langsung masuk ke ruang makam. Nah, di sini ada beberapa makam ya, ada banyak makam. Nanti makamnya Jalaluddin Arumi itu di sebelah sana. Masuk itu ada musik sufinya itu ya teman-teman, yang ada kayak dari seruling itu, jadi hawanya itu kayak tenang gimana gitu. Nah, ini makam Jalaluddin Arumi itu yang besar itu ya teman-teman. Nah, itu katanya bersebelahan dengan ayah beliau, yaitu Bahuddin Walad. Jadi yang besar ini makamnya. Nah, ini jadi barang-barang yang ada di sini itu peninggalan dari kerajaan Seljuk dan juga kerajaan Turki Utsmani. Nah, di sini ada barang-barang juga ya teman-teman. Nah, ini merupakan Masnawi ya teman-teman. Masnawi itu adalah kitab karangan Jalaluddin Arumi, yang mana ini termasuk kitab terbesar dalam bidang kesufian. Afka. Jadi kitab ini sampai dibilang sebagai Qur'annya bahasa Persia, karena memang ini berisi hikmah-hikmah yang sangat besar dalam bidang sufi. Nah, ini barang peninggalan Jalaluddin Arumi. Ini kayak kain ya, ini pakaian. Berarti gede banget ya badannya, sampai ke bawah. Masuk gede lah. Kemudian ini tempat membaca kitab, rahle namanya, reading desk. Ini meja untuk membaca kitab ya.
Ini juga jubah milik Jalaluddin Ar-Rumi. Dan ini topinya Jalaluddin Ar-Rumi. Bentar, satu-satu. Ini Al-Quran Al-Karim, peninggalan pada abad ke-15 Masehi. Yang itu Al-Quran panjang gulungan itu tanggal abad 16 Masehi. Dan ini Al-Quran yang gede, ini dibuat pada tahun 16 Hijriah, peninggalan Kerajaan Turki Utsmani. Jadi ini semuanya ini ditulis dengan tangannya, dibuat dengan tangannya. Hiçbir renginde solunma hiçbir problem yok. Boyası çok iyi. Bunlar hepsi el yapımı, orijinal hatta tarafından. Nah, kemudian di sini itu juga ada rambut jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ada di kotak ini. Katanya itu baunya wangi teman-teman. Dalamnya ini. Jadi orang-orang datang sini itu nyium. Jalaluddin Ar-Rumi dulu itu tinggalnya di sini, mengajar di sini karena ini adalah pondok pesantren beliau. Dan beliau tidak hanya terkenal di wilayah sini saja ya, beliau juga terkenal di berbagai wilayah. Sampai kemarin di video sebelumnya itu, silahkan lihat di kolom deskripsi, kita udah mengunjungi pusat penelitian kultur budaya Turki. Jadi beliau sekolahnya, madrasahnya itu terkenal hingga ke Kairo, kemudian ke Siprus, ke daerah luar Turki, karena memang dulu kerajaan Turki Utsmani itu sangat luas sekali, mencakup ke berbagai negara saat ini. Jadi tak heran beliau itu terkenal ke seluruh mancanegara, hingga yang kesini itu banyak sekali orangnya itu. Banyak dari orang Cina, orang Amerika, orang Rusia. Bahkan konon kitab beliau itu Masnawi itu termasuk kitab terlaris terjemahan yang beredar di Amerika. Di sini juga ada beberapa peninggalan dari beliau. Nah, ini miniatur Persia ya, yang biasanya di internet itu kita bisa melihatnya secara langsung. Ini buatan tangan teman-teman, jadi ini canggih yang buat. Kemudian ini juga ada album kerajaan Turki Utsmani. Silakan. Jadi ini seperti kitab cerita tetapi ada ilustrasi bergambarnya ya teman-teman. Jadi ini buatan tangan. Ya hebatlah dulu orang-orang bisa membuat detail semacam ini seperti cetakan. Ya.
Jadi ini buatnya berapa tahun ini nggak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas itu hebat sekali ya. Jadi hiasan-hiasan pinggirnya. Oke. Oke, bentar. Nah, di sini itu juga ada musholanya teman, buat sholatnya. Dan ini kita udah keluar. Nah teman-teman, kita jadi tadi udah berada di dalam makam Jalaluddin Ar-Rumi, dan ini masih berada di depan makam ya. Dan sebenarnya ini aku tadi sebutin, ruangan-ruangan kecil ini dulu adalah tempat dimana para sufi itu belajar. Nggak tahu hari ini tutup, mungkin ada restorasi atau gimana ya. Kalau kita bisa masuk itu di dalamnya itu kita nanti menemukan alat-alat yang peninggalan pada zaman dahulu. Dan ini aku ingin nerangin sesuatu yang unik teman-teman. Namanya ini adalah salsabil chesme atau keran salsabil. Keran ini itu termasuk keran yang menunjukkan ajaran sufi teman-teman. Jadi ajarannya gimana? Jadi begini. Kalau teman-teman lihat di atas itu kan ada satu keran. Jadi air dari atas itu nanti keluar. Kemudian tingkat 2 itu ada 2 keran. Kemudian tingkat 3 itu ada 3 keran. Kemudian tingkat selanjutnya itu ada 2. Kemudian yang terakhir itu ada 1. Jadi begini. Ini merupakan kehidupan manusia ya. Jadi 1 itu maksudnya manusia itu datang ke bumi lahir dengan 1 orang. Kemudian setelah itu manusia akan menikah, jadi dia punya pasangan. Nah setelah menikah dia akan dikaruniai anak, dia akan mendapatkan anak. Jadi ini kemudian istri dan anaknya, atau suami dan anaknya. Dan setelah anaknya dewasa, anaknya akan menikah dan dia tinggal suami istri lagi. Jadi yang kedua ini, 2 yang bawah itu. Kemudian setelah pasangannya meninggal, dia akan menjadi 1 lagi dan meninggal dunia, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salsabil chesme ini merupakan bangunan yang berisi ajaran sufi. Jadi ajaran sufi itu enggak hanya ajaran pada tingkat pengetahuan saja, tetapi sampai di bentuk bangunan atau arsitektur seni bangunan. Jadi setiap bangunan, setiap bentuknya itu ada maknanya teman-teman. Nah jadi kalau kita simpulkan teman-teman, zaman dulu itu di zamannya kerajaan Seljuk, kerajaan Turki Utsmani, itu ternyata kemajuan teknologinya, kemajuan pemikirannya, kemajuan peradabannya itu bisa dibilang sangat tinggi. Buktinya ini bangunan-bangunan yang megah dan terbuat dari batu. Sampai sekarang itu kalau aku mengangan-angan itu orang dulu itu gimana cara membuatnya. Padahal alatnya itu kan terbatas ya, bisa dibilang itu teknologinya terbatas. Tetapi ternyata mereka bisa membuat bangunan yang simetris, indah, dan sangat menunjukkan peradaban yang tinggi. Nanti kita akan ke Masjid Salimiyah. Masjid Salimiyah itu masjid yang belakang itu, kelihatan nggak? Itu dibuat oleh salah satu arsitek terkenal kerajaan Turki, yaitu Mimar Sinan. Nah, Mimar Sinan ini videonya udah pernah aku buat teman-teman, di kolom deskripsi silahkan dicek juga. Nah, itu masjid yang belakang itu. Masjid itu dibuat oleh Mimar Sinan. Umurnya waktu itu sekitar 80 dan ada yang mengatakan 90 tahun. Jadi beliau itu merupakan arsitek terbesar, salah satu arsitek terbesar di kerajaan Turki Utsmani. Jadi detailnya, ngelihat gimana orang kok bisa bangun bangunan seindah ini, semegah ini kan menunjukkan zaman dahulu itu berarti mereka teknologinya itu sudah maju
mereka itu peradabannya itu juga udah maju. Nah teman-teman, kita menuju jalan keluar ya. Jadi kita di masjid depan itu. Nah ini jalan keluarnya. Nah ini sekarang kita berada di luar makam. Sana itu Masjid Salimiyah, Masjid Salimiyah. Wah, pemandangannya bagus. Apakah itu ada bunga-bunganya? Foto dulu yuk. Bisa kan itu kayaknya. Nah ini ada bunga. Apakah ada bunga cantik ini, Mas? Nang foto dulu, Nang. Foto di kelihatan kan.